Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang public relations, marketing, dan advertising. Public relations dipelopori oleh Ivy Lee pada tahun 1903 bersama George Parker rekannya. Lee membuka kantor publisitas atau publicity office yang kliennya sebagian besar adalah perusahaan. Beberapa tahun kemudian, Lee menjadi pejabat perwakilan pers bagi perusahaan batu bara kereta api yang saat itu tengah terjadi pemogokan para pekerja. Kemudian, Lee menerbitkan suatu pernyataan prinsip atau Declaration of Principle yang menyatakan perusahaan akan bersikap terbuka dan jujur dalam berhubungan dengan khalayak. Kumpulan prinsip pokok tersebut dimuat dalam pernyataannya yang sangat termasyhur pada tahun 1906. Lee berjanji akan menyediakan berbagai macam informasi yang cepat dan akurat, menyangkut kepentingan umum dan perlu diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan PR atau humas di Indonesia. Periode 1, tahun 1962, cikal bakal pembentukan humas di Indonesia secara resmi lahir melalui Kabinet PM Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi pemerintah harus membentuk divisi humas. Periode 2, tahun 1967 sampai 1971 disebut dengan periode humas kedinasan pemerintah. Hal ini dimulai dengan dibentuknya Bako Humas Pemerintah. Pada tahun 1970 sampai 1971, Bako diubah menjadi Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah yang melalui SK Menpen nomor 31/Menpen tahun 1971 sebagai institusi formal dalam lingkungan Departemen Penerangan Republik Indonesia. Bako Humas tersebut beranggotakan Humas Departemen, Lembaga Negara, serta unit usaha negara. Kerjasama antar Humas Departemen tersebut menitik beratkan pada pemantapan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam operasi penerangan dan kehumasan. Periode 3, tahun 1972 sampai 1993, periode ini ditandai dengan munculnya humas di kalangan profesional lembaga swasta umum, yaitu dengan didirikannya wadah profesi humas, yaitu Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia pada tanggal 15 Desember 1972 oleh kalangan praktisi swasta. Pada acara Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir 1993, ditetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEKI. Perhumas juga tercatat sebagai anggota IPRA dan FAPRO. Periode 4, tahun 1995 sampai sekarang, PR berkembang di kalangan swasta bidang profesional khusus, spesialis PR humas, bidang industri, dan pelayanan jasa. Pengertian PR atau humas. Pada hakikatnya, public relations ini merupakan metode komunikasi yang meliputi berbagai teknik komunikasi, di mana di dalam kegiatannya terdapat suatu usaha untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara suatu badan atau perusahaan dengan publiknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa public relations merupakan suatu fungsi manajemen. Di sini diciptakan suatu aktivitas untuk membina dan memelihara sikap budi yang menyenangkan bagi suatu lembaga atau perusahaan di suatu pihak atau publik di pihak lain.
Adapun fungsi dari public relations adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengabdi kepada kepentingan umum, memelihara komunikasi yang baik, menitik beratkan kepada moral dan tingkah laku yang baik. Adapun peran public relations antara lain, 1. Penasihat ahli atau expert per cyber, 2. Fasilitator komunikasi atau communication facilitator, yang ketiga, fasilitator proses pemecahan masalah atau problem solving process facilitator, yang keempat, teknisi komunikasi atau communication technician. Kita akan membahas tentang marketing. Marketing adalah proses mengenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh masyarakat. Marketing juga berarti proses pemasaran produk atau jasa mulai dari pembuatan strategi hingga apa yang dirasakan oleh konsumen. Perkembangan dunia bisnis membuat proses marketing ikut berkembang. Salah satu bukti perkembangannya adalah kemunculan marketing online yang biasa diartikan sebagai usaha pengenalan produk atau jasa lewat internet. Dulu, pemasaran hanya terbatas pada bentuk fisik seperti papan reklame atau billboard, pamflet, hingga spanduk. Namun, sekarang sudah mulai merambah di dunia digital seperti di sosial media, online advertising, dan lain-lainnya. Untuk jenis marketing, itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, SEO, SEM, media sosial, video, blog, dan media cetak. Kemudian untuk faktor marketing atau 4P, itu yang pertama ada product, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, ada yang keempat ada promotion. Produk atau barang, price, harga, place, tempat, promotion atau promosi. Advertising. Advertising adalah upaya atau proses mempersuasi target pasar untuk melakukan tindakan tertentu, seperti membeli produk atau menggunakan layanan, membawa kesadaran terhadap suatu hal, dan lain sebagainya. Dalam bisnis atau perusahaan, advertising biasa digunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari meningkatkan kesadaran akan sebuah merek, mempromosikan penjualan produk ataupun layanan baru ke pasar, serta membedakan produk dari pesaing. Jenis-jenis dan manfaat dari advertising atau periklanan. Yang pertama, jenis-jenis periklanan atau advertising. 1. Periklanan online. 2. Iklan media cetak. 3. Iklan televisi. 4. Iklan outdoor. Dan 5. Iklan placement. Kemudian manfaat. Yang pertama, sebagai alat untuk promosi. 2. Meningkatkan kesadaran pelanggan. 3. Sebagai perbandingan dengan kompetitor. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai public relations, marketing, dan advertising. Jadi, bagaimana nih menurut teman-teman? Apakah ketiga materi tersebut berhubungan erat atau tidak? See you to the next video. Bye-bye!